Betul, memang belum waktuku. Tapi aku tahu. Kan kau tanya padaku, apa katamu? Tapi aku tahu. Kalau engkau mau, engkau bisa. Dan aku tahu engkau mau. Markus pasal yang ke-7 ayat 24. Perempuan Sirofenisia yang percaya kuasa kata-kata iman. Kalau Anda mau jalan dalam mujizat, Anda mau mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari, maka akuilah firman itu setiap saat. Renungkanlah, maka perjalananmu akan beruntung, kata Tuhan pada Yosua. Perempuan Sirofenisia yang percaya, Markus 7 ayat 24 sampai ayat 30 kita baca bersama-sama. Hanya 6-7 ayat. Mari kita baca firman itu. Mulai dari sekarang kita mengakui firman itu dengan mengucapkannya dengan keras. Telinga kita bisa dengar. Sebab iman timbul dari pendengaran. 1, 2, 3. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Katakan amin. Ayat 24 saya jelaskan ayat per ayat. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Tirus di sebelah utara Palestina, sekitar Lebanon situ. Wanita ini keturunan Yunani, Sirofenisia, yang tinggal di daerah Arab. Jadi orang ini jauh sekali dari kebangunan rohani. Yang terjadi saat itu, Yesus kan hanya di Israel. Dia mengaku dia diutus hanya kepada domba sesat dari kalangan Israel. Tuhan Yesus belum misionaris. Misinya adalah ke salib di Yerusalem. Lalu bangkit 2000 tahun lalu hari ini. Yesus belum keliling. Belum ke Asia. Tuhan Yesus belum menjamah Korea. Siwon belum bertobat. Tuhan Yesus belum sampai ke Amerika. Tapi dia hanya di sana. Kenapa orang Tirus ini bisa mengerti apa yang terjadi? Pasti ada mulut yang membocorkannya. Kalau Anda mau bocor mulut, bocor yang begini gak apa-apa. Jangan gosip. Gosip itu memisahkan dua sahabat. Kalau kedengaran dari orang lain, sakit sekali. Jangan fitnah apalagi. Fitnah itu dusta. Kalau siapa berdusta, lihatlah. Like father, like son. Setan itu bapak dusta. Kalau Anda mau bocor mulut, saya mau bocor mulut. Bocorkan firman Tuhan. Pasti ada seseorang yang memberitahu dia. Yang waktu Yesus masuk ke sebuah rumah, dia gak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, ayat 24. Tapi kedatangannya gak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat. Ibu ini anaknya kerasukan roh jahat. Kemungkinan besar anak itu sakit jiwa. Tapi hati-hati loh ya, jangan kita membuat diagnosa. Yang penting kita mengakui firman Allah. Kalau kita lihat ada orang tertentu, apalagi anaknya punya kebutuhan khusus, jangan tuduh dan berkata dosa apa yang dilakukan oleh papa mamamu, nak. Jangan melihat anak kecil yang punya kebutuhan yang berbeda dari yang lain sebagai kutuk dari Tuhan. Saya ingin sekali membuat satu biografi yang belum saya bisa genapi hingga hari ini. Adalah membuat biografi seorang anak yang autis. Saya sudah ada targetnya dan saya sudah tahu orangnya. Saya ingin sekali membuat sebuah biografi tentang orang seperti ini untuk menguatkan keluarga-keluarga yang anaknya punya kebutuhan khusus. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ada anak-anak yang dianggap seperti kutuk, tetapi mereka punya bakat yang indah dari Tuhan. Ada yang bisa nyanyi segala, pintar sekali, ada pintar main musik, ada yang konslet di matematikanya. Pokoknya jangan gampang diagnosa. Anda bukan Allah, jangan duduk di tempat penghakiman. Tapi wanita ini jelas-jelas disebut di Alkitab bahwa dia punya anak kerasukan setan. Jadi saya rasa lebih dari itu. Mungkin udah ambil pisau segala, mau bunuh diri apa, nggak tahu. Pokoknya begitu. Ini adalah kasus yang tidak tersembuhkan. Sama parahnya dengan fisik, malah justru kena ke fisik juga. Karena jiwa seseorang pasti mempengaruhi tubuhnya. Kondisinya parah. Dan saya yakin anak-anak seperti itu masih bisa berubah. Tuhan bisa sambung kabelnya yang ada di otak yang tidak terhubung. Tuhan punya kuasa. Tapi wanita ini punya anak yang kerasukan roh jahat. Dan dia segera mendengar tentang dia. Iman timbul dari pendengaran. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang membocorkan. Wanita ini di sebelah utara Palestina, keluar dari wilayah Israel, Tirus dan Sidon, seringkali disebut bersama, yaitu di daerah atas Lebanon sana. Tapi mereka kok bisa datang dari jauh ini, Mama? Pasti ada orang memberitahu apa yang Yesus lakukan. Mau tahu nggak kenapa ada orang-orang yang belum mengalami mujizat? Karena ada sebagian yang belum mengalami mujizat karena belum ada orang memberitahukan kepadanya apa yang Yesus bisa lakukan bagi keluarga mereka. Kan kasihan, kan sayang. Lain cerita dengan orang yang sudah kenal Yesus. Kalau dia harus tekun dan tabah. Tapi ada orang tertentu yang belum mendapatkan kesempatannya.
Ada pepatah berkata, kenapa beritakan Yesus 2 kali kepada seseorang jikalau di dunia ini masih banyak orang yang belum mendengarkannya bahkan sekali. Ya oke lah, itu saya setuju. Tapi saya juga percaya kita juga harus memberitakan Yesus berkali-kali. Karena buktinya loh, ada orang yang hari ini ke gereja dulunya mundur tahun lalu, tapi ada orang memberitakan lagi, dia kembali. Tuhan tetap cari domba yang tersesat, yang sudah statusnya domba bukan kambing, 1 ekor itu dicari lagi. Tapi juga ada orang di luar sana belum mengalami mujizat karena ada tetangganya yang bungkam mulut, tutup mulut, tidak bicara apa-apa tentang apa yang Yesus bisa lakukan. Sedih sekali. Ada teman Anda yang terlibat narkoba dugem hingga hari ini. Anda berkata, masa mungkin ya dia bisa bertobat? Oh, buktinya Anda dulu dugem loh, sekarang bisa bertobat loh. Siapa yang bawa Anda dulu? Berarti ada yang bawa Anda. Kan Yesus gak muncul di depan pintu dan berkata, hello, ke gereja. Berarti orang itu punya kesempatan yang sama. Kalau Anda beriman sama Tuhan, kalau Anda mengaku iman di mulut Anda tidak akan lihat keadaan orang itu sekarang. Anda akan percaya Tuhan bisa mengubah. Anda tidak akan lihat dia keadaannya sekarang. Anda juga tidak mempertanyakan gimana caranya Tuhan mengubah seperti orang kusta itu seketika. Seperti efek istimewa, special effect saja. Anda tidak mempertanyakan gimana ya orang yang sudah semuanya kabel infus semuanya itu dibawa datang bisa sembuh. Kalau Anda besuk, bagaimana dia bisa pulih? Jangan tanya. Kalau Anda tahu caranya, Anda tidak perlu tanya sama Tuhan. Tuhan yang tahu. Anda hanya beriman. Dan beriman itu caranya sederhana adalah pertama-tama lihat perkataan. Lihat perkataan. Jangan ragu dan bimbang. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih kesempatan yang sama buat semua orang. Dan kalau orang itu adalah orang yang Anda tidak kenal, wow, memang betul ketaatan yang ekstra luar biasa. Tapi siapa tahu orang yang belum dapat kesempatan itu adalah orang-orang yang Anda kasihi, keluarga sendiri, teman Anda, rekan sekantor. Anda lihat jubah agamanya, Anda sudah langsung terintimidasi, udah takut. Nggak tentu loh, nggak tentu. Hari-hari ini di Twitter saya, yang retweet saya, ketika saya bicara soal Yesus, apa yang dia sanggup lakukan, itu orang-orang yang pakai atribut khusus. Yang retweet saya, Yesus membawa damai, di retweet saya kaget lihat, kok orang yang begini yang retweet. Kalau saya lihat kondisinya, saya lihat pakaiannya, saya akan terintimidasi 10 langkah ke belakang. Tapi kalau saya beriman, saya akan menembus awan-awan, saya akan menembus batas manusia. Jangan takut, ajak. Perempuan Sirofenisia ini pasti sudah mendengar. Kalau enggak gitu dia nggak traveling sejauh itu sampai ke Palestina. Dia nggak akan sampai di sini, ke daerah tersebut. Memang kali ini di ayat 24 Yesus yang berangkat ke situ, pergi ke daerah Tirus. Tapi sebelum Yesus sampai di sana, berita itu sudah mencapai telinganya. Perempuan ini datang, dia dari daerah sana, Sirofenisia. Siapa tahu dia traveling begitu lama untuk bertemu dengan Yesus di Tirus saat itu. Luar biasa, ya. Kita lihat sekarang ayat yang lanjutkan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Berarti wanita itu tahu Yesus adalah Tuhan. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, kita bisa belajar dari iman perempuan ini. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab gak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini ayat 27. Kalau kita gak paham hati Tuhan, kita akan kira Yesus itu kasar. Ini seperti sindiran. Dia berkata, biar anak kenyang dahulu. Wanita itu tahu Yesus orang Israel. Dia ngerti yang disebut anak adalah bangsa sendiri. Biar anak-anak kenyang dulu. Gak patut ambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Dengan kata lain, lu dogi. Yesus sedang menguji iman wanita itu, jikalau bukan memancing iman wanita itu. Yesus punya mulut tidak dipakai untuk menghancurkan, kecuali kerajaan setan. Tapi dia pancing iman wanita ini. Dia berkata seperti ini loh. Jangan bantu keadaan. Kalau Anda mau maju keadaannya, masuki firman. Injeksi firman. Waktu ambil perjamuan, memang betul kalau perjamuan kita nggak hati-hati, minyak urapan perjamuan segala kalau nggak hati-hati bisa dijadikan jimat kalau kita nggak punya kedewasaan. Tapi bisa jadi jomplang ke sebaliknya, gereja-gereja tertentu yang menganggap remeh roti itu. Mama-mama, papa-papa jangan biasain loh ya, kalau lagi perjamuan Pak Yesus sudah doakan, lalu habis itu perjamuan dibawa gitu, anaknya masih kecil-kecil main biar nggak rame. Ambilin beberapa lagi, Alkitab bilang bisa mati loh. Baca itu di Korintus. Kalau sudah dalam hadirat Allah seperti itu melambangkan tubuh. Anda gak buat main-main. Jangan heran ada yang sakit mati prematur. Itu ada Alkitab, saya gak takut dibaca sendiri surat Paulus. Gak ada mama yang gila membawa 1 gelas kasihin baygon ke anaknya. Anda gak usah iman, minum baygon, really gone. Really bye-bye and gone. Mau tahu gak ketika Anda pegang itu dalam hadirat Allah, dia berubah seperti racun punya khasiat. Ini punya khasiat menyembuhkan. Ini obat. Jangan diam-diam anaknya kasih snack obat. Kremus antibiotik. Ada efek sampingnya. Itu ada efek sampingnya. Dia berubah jadi roti dan anggur biasa. Berubah. Ada khasiatnya. Nah kadang-kadang kita pakai gini kita gak percaya. Kita lebih percaya kalau minum obat. 3 kali sehari kali 5 hari. Pasti fluku pergi. Kalau Anda perjamuan kudus di gereja, harusnya Anda percaya.
Anda minum 1 bulan sekali, tubuhmu akan sehat. Pernikahanmu akan sehat. Kalau Anda minum racun, tidak perlu iman kok. Apalagi kalau begini, Anda harus punya keyakinan dulu bahwa itu ada khasiatnya. Itu ada khasiatnya. Malah justru banyak orang ketika minum itu tidak beriman sama sekali. Lebih beriman sama racun. Kalau itu jangan minum, itu racun. Jangan minum, jangan minum. Minum pasti mati. No, itu iman. Aku percaya kalau minum racun itu aku mati. Tapi aku nggak percaya kalau minum perjamuan kudus itu bisa terjadi sesuatu perubahan dalam diriku. Dunia kedokteran masih eksperimentasi hingga hari ini. Semua obat-obatan masih dicoba. Ada yang sudah mantap masuk titik aman. Ada satu hal yang tidak perlu eksperimentasi. Sudah 2000 tahun terbeli. Tubuh dan darah Yesus tidak diragukan. Amin Bapak Ibu. Saya ajak Anda untuk iman itu harus jelas. Banyak orang imani racun, tidak imani kuasa. Ucapkan dengan mulut Anda. Wanita ini luar biasa. Ditanya sama Tuhan. Dikasih statement pernyataan dulu. Bukan kamu dan belum waktumu. Lalu Tuhan seperti mengetipi dia dan berkata, apa katamu? Lihat perkataannya dia menyembuhkan. Ayat 28. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Benar Tuhan. Benar bukan aku. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Dia berkata seperti ini, betul Tuhan. Memang bukan aku. Engkau diutus kepada domba-domba sesat dari balang bangsa Israel. Ini di kitab Injil yang lain, di Matius 15. Lebih ada kelengkapan itu ketika Yesus berbicara, aku diutus kepada yang sesat dari bangsa Israel. Belum ke Lebanon, Tirus, Sidon, Yunani segala. Dia bilang, betul Tuhan, bukan aku. Betul, memang belum waktuku. Tapi aku tahu. Kan kau tanya padaku, apa kataku? Apa katamu? Tapi aku tahu. Kalau engkau mau, engkau bisa. Dan aku tahu engkau mau. Dan diketipin kembali Tuhan Yesus. Ini orang yang pegang perjamuan sambil berkata, aku minum ini, kalau ini racun aku langsung mati. Kalau aku minum ini aku langsung sembuh. Ini orang waktu berdoa mesbah keluarga, Bapa di sorga, aku minta ayah kami, mungkin doa bagi ayah mertua, hampir minta jantungnya diberikan kekuatan. Percaya akan terjadi. Ketika datang ke tokonya, kelilit hutang kredit card contohnya, seperti gali lubang tutup lubang. Ya sudah minta maaf sama Tuhan, mau apa lagi, datang ke kantor toko, bekerja sebaik-baiknya, pleasing the customers atau menyenangkan, melayani pelanggan dengan sebaik mungkin. Tapi sisanya kan perlu pertolongan Tuhan agar semua ini dipercepat prosesnya. Datang ke dalam toko, tumpang tangan, bergandeng tangan suami istri. Masih toko pintunya ditutup, masih ada tulisannya celoset. Anda close tokonya agar Anda terbuka surganya. Berkata, Tuhan Yesus, aku undang berkat-Mu. Aku mau dibentuk. Tolong kami keluar dari hutang ini. Kirimkan pelanggan agar income kami lebih untuk bisa mencicil lebih cepat keluar apa yang 3 tahun. Bisa kami selesaikan 1,5 tahun. Dalam nama Yesus, amin. Pas doa lah, datang ke toko doa nggak doa ya begitu, ya sersap, sepi. Dunia berkata ekonomi lagi lemah, Indonesia lagi lesu ekonominya. Lagi itu pengakuannya, jalan di tempat. Lagi itu pengakuannya, mau kemana? Itu namanya orang yang menolong keadaan ya begitu. Memang begitu memangnya, itu fakta membuktikan ekonomi lagi lesu. Tapi lebih lesu setelah Anda mengatakan lebih lesu. Kita punya kuasa mengubah, kita garam. Garami dengan kata-kata. Garami. Kenapa orang tumpang tangan tidak terjadi kuasa? Kalau Anda berdoa, karena ketika Anda tumpang tangan, pikiran Anda ke pendeta, mesti harus pendeta. Jangan. Tumpang tangan itu hanya sarana. Ketika kita taruh tangan kita itu, harapannya adalah terjadi suatu saluran. Ada sesuatu yang keluar. Tapi ingat loh ya, kita bukan sumbernya. Gelar kita PDT lah, apalah semuanya itu bukanlah sumbernya. Sumbernya adalah hubungan kita dengan Kristus. Karena itu saya sebelum tumpang tangan, saya ingatkan saya. Sebelum saya tumpang tangan, Yesus harus tumpang tangan pada aku. Aku harus pegangan tangan dengan tangan yang gak kelihatan. Sebelum ada sesuatu yang keluar, harus ada yang masuk. Karena itu sebelum saya tumpang tangan, saya berkata, Tuhan, tingkap pintuku aku buka. Mengalirlah ke orang yang aku pegang ini Tuhan. Alirkan langsung dari tata Bapa. Karena itu ketika saya tumpang tangan, boom, kuasa Tuhan kena ke tubuh orang itu. Karena aku percaya tumpang tanganku akan berkhasiat. Karena imanku bukan pada tanganku. Imanku pada tangan yang gak kelihatan yang pegang aku, sementara aku pegang tangan orang ini. Your faith moves mountain. But if your faith doesn't move, kalau imanmu menggerakkan gunung, memindahkan gunung, tapi iman Anda kalau tidak bergerak, tidak pernah di-exercise, tidak pernah dipakai. Yang di-exercise ke gym hanya tubuhnya, raganya. Anda tidak latih imannya. Lewat perkataan, lewat keyakinan. Jadilah a man of conviction. Orang yang penuh dengan keyakinan. Ini saya ajarkan sesuatu yang sifatnya rohani, Bapak Ibu. Kalau besi barbel bisa dipegang dan dirasa, bisa diangkat, bisa kerasa beratnya. Tapi iman, ini ternyata sama nyata. Hanya seringkali kita abaikan karena nggak kelihatan. Percaya. Ketika Anda buka Alkitab, percaya Tuhan akan berbicara. Ketika Anda terima sesuatu, percaya dengan segenap hati itu akan terjadi. Ini bukan imajinasi. Bukan hanya imajinasi. Imajinasi saya pun ikut-ikutan semuanya. Tapi
Dimulai dengan perkataan perempuan ini luar biasa. Dia berkata, ya Tuhan, memang bukan aku, memang belum waktuku, tapi aku percaya. Aku makan remah-remahmu aja aku akan sembuh. Karena aku tahu engkau mau, engkau bersedia, engkau mampu. Dan aku tahu engkau mau menyembuhkan anakku. Wow, Tuhan berkata perkataanmu menyembuhkan. Lihat ayat 30. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Jangan keluar kata-kata ragu dan bimbang lagi tahun ini. Sisa tahun ini cuma tinggal 8 bulan. Kalau selama 4 bulan ini kita mengeluh melulu, semua keluarnya kata-kata ragu. Mana bisalah, mama udah coba, papa. Selalu begitu. Saya tidak mau fakta yang saya alami sementara ini menggurui saya, menentukan pengakuan mulut saya. Sampai kapanpun firman Tuhan yang akan mempengaruhi mulut saya, supaya firman Tuhan yang saya dengar dengan telinga saya. Jangan pernah ubah pengakuanmu karena Anda belum mengalami sesuatu. Jangan pernah ubah pengakuan Anda hanya karena Anda belum menerima jawaban Allah. Terus akui dengan iman, siang dan malam. Mulut ini harus penuh firman.